Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar untuk kelas 6 tema 3, subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Di pembelajaran 1 ada pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS ya, di halaman 61 sampai 69. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas video Karina seperti ini ya. Nanti ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain untuk subtema tersebut. Atau yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi seperti ini. Nanti akan ada daftarnya nih seperti ini ya. Nah, misalnya nih adik-adik kan kelas 6 mau lihat tema lain dari kelas 6. Jadi klik biru-biru di bagian playlist kelas 6 ini. Nanti kita akan masuk ke playlist-playlist yang ada di kelas 6. Misalnya kelas 6 tema 1, tema 3, tema 2. Misalnya nih adik-adik mau lihat kelas 6 tema 2, klik putar semua. Seperti ini, nanti akan diputar otomatis mulai dari halaman awal seperti ini nih, 1 sampai 7, 8 sampai 16, dan seterusnya sampai halaman terakhir. Jadi bisa cek dari subtemanya berapa, pembelajarannya berapa, atau dari halamannya ya adik-adik ya. Kita mulai ya adik-adik. Nah, ini ada Benny. Kata Benny, perkembangan kehidupan masyarakat tentunya banyak dipengaruhi oleh beragam penemuan, seperti penemuan televisi yang kemudian mampu mengubah peradaban dunia. Nah, adik-adik, dengan ditemukannya televisi, sangat berasa sekali ya perbedaannya gitu. Kayak dulu kita nggak ada televisi, pertama nggak ada hiburan. Terus kedua, dengan adanya televisi tuh kita jadi banyak sekali tahu, jadi wawasan kita semakin banyak. Karena kita bisa menonton berita ya dan cerita-cerita sejarah dan lain sebagainya. Nah, ada teks eksplanasi ilmiah berikut ini ya. Judulnya judulnya Si Kotak Ajaib. Nah, John Logie Baird, dia lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Dia itu adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Nah, Baird mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti sekarang ya. Kalau dulu kan TV ya kotaknya besar ya adik-adik ya. Ada tabung TV tabung ya. Mungkin adik-adik belum ngalamin ya adik-adik sekarang. Kalau Karina dulu masih menggunakan TV tabung. Jadi TV-nya tuh dari kaca. Nah, kemudian kita hanya bisa menonton saja. Kalau sekarang kan TV sudah ada yang namanya Smart TV, ya. Smart TV dan TV pun udah banyak banget sekarang yang ada LED, LCD ya, Ultra HD dan lain sebagainya. Nah, kalau Smart TV ini bisa langsung koneksi ke internet. Jadinya kita bisa langsung YouTubean di situ atau misalnya menonton online di situ ya. Nah, prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan juga medan listrik. Nah, gelombang elektromagnet bisa merambat adik-adik, bisa dipantulkan dan dibiaskan tanpa media perantara. Jadi, gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima di televisi. Nah, pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam, putih, atau berwarna. Nah, jadi televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani tele yang artinya jauh dan bahasa Latin yang artinya visio, yaitu penglihatan. Ya, jadi kalau kita artikan televisi adalah alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia, ya.
Nah, kita baca kembali nanti adik-adik untuk teksnya, lalu tulis informasi penting seperti di sebelum-sebelumnya ya. Nah, Karina sudah buatkan di sebelah kanan. Yang paragraf pertama yaitu topik masalah. Nah, yaitu John Logie Baird lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Dia adalah penemu televisi. Paragraf kedua yaitu deret penjelas. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Paragraf yang ketiga yaitu televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak serta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani tele dan yang artinya jauh dan bahasa Latin visio yang artinya penglihatan. Nah, untuk paragraf keempat adalah bagian kesimpulan dan kesan atau pendapat pribadi penulis, yaitu penemuan televisi dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Nah, sekarang adik-adik coba perhatikan penggalan kalimat yang cetak miring ya di teks tadi, tuliskan di kolom berikut dan diskusikan pada pembelajaran berikutnya. Nah, kita lihat dulu di sini. Nah, ini ya. Yang cetak miring itu adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya. Kemudian di depan ya, di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Kemudian nih, lalu televisi kemudian terus berkembang ya. Nah, ini sudah kita tuliskan di sini ya. Sudah ya, hanya itu aja adik-adik. Nah, terus berikutnya, nanti kalimat ini akan didiskusikan di pembelajaran berikutnya ya. Kata Benny, televisi adalah salah satu penemuan yang sangat penting adik-adik. Ya. Nah, ayo kita bahas lebih lanjut tentang pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, kita lihat di sini. Seiring dengan perkembangan teknologi, sudah banyak sekali sekarang stasiun televisi ya adik-adik ya. Bahkan saat ini kalau kita berlangganan TV kabel, itu ada siaran dari luar juga ya. Nah, acaranya tuh setiap hari bahkan ada yang 24 jam penuh. Nah, jenis acaranya juga beragam, ada berita, film anak-anak ya, film dewasa, talk show, sinetron, dan acara hiburan lainnya. Nah, bagaimana kalian atau adik-adik menyikapi hal tersebut? Ya, bagaimana dampak positif dan negatif televisi terhadap kehidupan masyarakat? Nah, kita akan diskusikan dan tuliskan hasilnya di diagram ini ya. Jadi nanti pengaruh positifnya ada di sini, pengaruh negatifnya nanti di sini ya. Nah, Karina sudah buatkan di sebelah kanan. Seperti ini ya. Nah, di sini yang pengaruh positifnya adalah mudah menemukan ide untuk mengembangkan keterampilan. Ya, kita bisa melihat acara-acara sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu mudah menemukan tempat bimbel yang bagus sebagai sarana belajar tambahan di rumah juga. Kemudian ini untuk pendidikan. Kemudian sayangnya pengaruh negatifnya adalah mengurangi waktu belajar. Ya, anak-anak tidur larut malam yang menyebabkan datang terlambat ke sekolah. Ya, tidak mengerjakan PR karena asik nonton TV jadinya. Dari segi ilmu pengetahuan, positifnya adalah cepat mendapatkan informasi tentang penemuan-penemuan baru dari berbagai belahan dunia. Kalau dari segi ilmu pengetahuan, terlalu sering nonton TV banyak membuang waktu sehingga kita jadi lupa bahwa tujuan untuk menonton televisi adalah untuk menambah pengetahuan ya. Jadi terlalu terlena nonton akhirnya semuanya ditonton tapi kita lupa kita mau nontonnya tuh sebetulnya menambah pengetahuan ya adik-adik ya. Nah, sekarang adik-adik coba renungkan selama ini terhadap keberadaan televisi di rumah. Tuliskan rencana ke depan untuk memiliki sikap lebih bertanggung jawab ya untuk adik-adik dalam menggunakan pesawat televisi di rumah, sehingga akan memberikan manfaat positif. Nah, kita coba lihat di sini. Untuk Karina sudah buatkan contohnya. Misalnya, rencananya ke depannya akan lebih banyak belajar, mengerjakan PR tepat waktu, menyiapkan perlengkapan sekolah untuk esok hari lebih dulu sebelum menonton TV. Jadi kita belajar dulu, ngerjain PR semuanya kelar dulu, kalau masih ada waktu baru kita nonton TV. Kalau misalnya udah nggak ada waktu, udah waktunya tidur, berarti ya udah kita nggak usah nonton TV. Karena kalau tidurnya terlalu malam, besok kita telat sekolahnya ya.
Dan jangan lupa matikan TV kalau udah selesai ditonton. Berikutnya nih, kata Siti, seperti halnya televisi yang menggunakan sumber energi listrik, lampu-lampu di rumah kalian juga menggunakan energi listrik. Sekarang kamu akan kembali menemukan cara membuat rangkaian paralel lampu sederhana menggunakan energi baterai. Nah, nanti dibaca kembali daftar alat yang sudah kamu buat di pembelajaran sebelumnya ya. Lalu siapkan alat dan bahan yang udah dibawa, gambar rencananya yang mau dibuat seperti apa. Nah, ini kemudian ada sedikit petunjuk tentang rangkaian paralel ya. Nah, berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris seperti ini nih, satu baris ya. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung pada sumber energi. Ya, kayak gini nih. Jadi paralel tuh berderet. Kalau ada lagi nanti ada di sini. Ya. Maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Nah, ini contoh ya, contoh gambarnya. Nah, jadi kita bisa gambar nanti rencana adik-adik kayak gini. Bisa disamain dengan gambar di atas. Ini baterainya. Terus ini kasih garis ke sini. Nah, di sini boleh kita kasih saklarnya ya. Lalu, nah ini bisa yang lampunya, lalu yang kedua di sini. Seperti ini adik-adik ya. Nah, nanti kasih rancangannya ke Bapak Ibu Guru untuk diperiksa ya. Kalau udah disetujui, sekarang kita akan buat percobaannya. Nah, jangan lupa ikuti panduan keselamatan kerja pada pembelajaran sebelumnya ketika adik-adik membuat percobaannya ya. Nah, sekarang adik-adik akan menguji lampunya. Cermati pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah lampu pada rangkaian paralel menyala dengan baik? Nah, ini nanti disesuaikan jawabannya ya. Kalau iya, berarti tulis ya, lampunya menyala dengan baik. Kalau tidak, berarti tidak. Lalu kalau jawabannya iya, adik-adik jawab nomor 2, bandingkan terangnya lampu dengan lampu milik teman lain. Kenapa analisa, kenapa penyebabnya? Nah, contohnya mungkin adalah jawabannya seperti ini. Ada beberapa lampu pada rangkaian milik teman yang menyala lebih terang dan ada yang juga lebih redup. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan jumlah dan ukuran baterai yang digunakan ya. Jadi jumlah baterai yang digunakan serta ukuran baterai kan ada macam-macam ya. Nah, itu juga mempengaruhi terang atau tidaknya sebuah lampu. Nah, misalnya ada yang nggak nyala nih, kita bandingkan ya, temukan kesalahannya. Misalnya, yang ini disesuaikan dengan adik-adik ya, kalau memang nyala ini nggak usah diisi. Terus kalau lampu mudah putus, amati jumlah baterai yang dipakai, kemudian temukan masalahnya. Nah, biasanya lampu itu mudah putus karena besarnya arus listrik yang dihasilkan oleh baterai. Jadi kalau misalnya putus, bisa kita coba kurangi jumlah baterai yang dipakai. Ya. Nah, lalu tuliskan laporannya di sini ya, adik-adik ya, sampai kesimpulan ya. Nah, Karina sudah cobakan cantumkan di sini. Nama percobaannya merangkai lampu paralel sederhana. Tujuannya adalah mengenal rangkaian lampu paralel sederhana. Alat-alatnya tang, pensil atau spidol, gunting, dan cutter. Bahannya adalah papan triplek, bohlam, fitting lampu, saklar, baterai, kabel, lem, dan solasi. Nah, langkah kerjanya adalah menentukan titik letak dari berikutnya. Langkah kerjanya ya, kita tentukan titik letaknya untuk masing-masing komponen di triplek ya, digambar dulu kayak tadi tuh. Kemudian tempelkan dudukan baterai, saklar, fitting lampu ya. Lalu kupas ujung kabel supaya nanti kelihatan yang kuning-kuningnya ya yang ada di dalam kabel untuk disambungkan ke terminal positif di baterai. Kemudian potong kabel tadi sesuai jarak dudukan baterai. Kemudian ambil kabel lain, kupas juga ya, sambungkan kedua ujung ke kabel yang baru saja dikupas. Lalu yang ketujuh, hubungkan sambungan kabel tersebut ke terminal input saklar. Kemudian sambungkan ke fitting lampu 1. Lalu sambungkan kabel tersebut ke terminal input fitting. Ya, lalu kupas ujung kabel lagi, kemudian disambungkan ke terminal output saklar.
Lalu sambungkan kabel tersebut ke terminal input fitting lampu 2. Lalu yang 12 dari output fitting lampu 1, siapkan kabel untuk disambung ke output fitting lampu 2. Nah, sebelum menyambung fitting lampu 1 dengan fitting lampu 2, sambungkan output fitting lampu 1 dengan terminal negatif baterai. Tempelkan sedikit isolasi ke setiap sambungan ya. Pasang lampu ke masing-masing fitting, pasang baterai ke kedudukan baterai, dan rangkaiannya sudah selesai. Kesimpulannya adalah pada rangkaian paralel, jika satu lampu dimatikan, lampu lain tetap menyala, karena masing-masing terhubung ke sumber listrik secara langsung. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!